Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang salat Jumat, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat sah salat Jumat, ya. Kemudian dilanjutkan tentang permasalahan-permasalahan berkaitan tentang khutbah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pertama berkaitan tentang syarat sah salat Jumat. Maka kita sebutkan ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harus masuk waktu. Dan para ulama berbeda pendapat kapankah mulai masuk waktu salat Jumat dan kapan berakhirnya. Pendapat yang paling kuat bahwasanya waktu salat Jumat itu sama persis dengan waktu salat zuhur, ya, baik awal waktunya maupun akhir waktunya. Kemudian syarat yang kedua kita sebutkan, yang namanya salat Jumat itu didirikan, hukum asalnya didirikan di pemukiman tetap, ya, baik itu di kampung atau di kota, yang mana di situ ada orang-orang mukim. Baik. Kemudian yang ketiga yaitu terpenuhinya jumlah minimal yang hadir. Dan para ulama berbeda pendapat berapakah minimal jamaah salat Jumat sehingga salat tersebut sah. Ya, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 12, ya, ada juga yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 2 orang, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Ya, wallahu alam, ya, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan yang paling pertengahan dalam masalah ini adalah 3 orang, itu minimal. Karena ketika seseorang menjadi khatib di antara 3 orang tersebut, maka yang mendengar masih dikatakan sebagai jamaah. Kemudian yang keempat di antara syarat sah salat Jumat adalah didahului khutbah. Dan para ulama berbeda pendapat, apakah khutbah itu harus 2 kali ataukah cukup hanya 1 kali. Dan pendapat yang paling kuat adalah 2 kali. Baik, kemudian
kita sudah membahas pula tentang syarat sah khutbah. Kalau tadi syarat sah salat Jumat, ya. Adapun syarat sah khutbah yang pertama adalah waktu. Ya, artinya memang khutbah Jumat dilaksanakan pada waktu Jumat. Kemudian adanya niat ketika berkhutbah. Yang ketiga, berkhutbah di tempat pemukiman tetap, ya, sebagaimana syarat sah salat Jumat. Kemudian hadirnya jumlah minimal ketika mendengarkan salat Jumat, maka kembali kepada khilaf yang sebelumnya. Kemudian harus disampaikan oleh orang yang sah menjadi imam dalam salat Jumat. Dan ini juga kembali kepada perbedaan pendapat tentang siapakah yang sah untuk menjadi imam salat Jumat, ya, karena sebagian ulama mengatakan orang yang tidak wajib untuk salat Jumat tidak sah untuk menjadi imam. Ya, seperti musafir, kata mereka tidak wajib untuk salat Jumat, maka tidak boleh menjadi imam. Tapi wallahu alam pendapat yang benar tidak diharuskan demikian, orang musafir pun boleh menjadi imam. Baik. Maka syarat yang kelima ini, ya, wallahu alam pendapat yang paling kuat tidak disyaratkan. Kemudian apakah disyaratkan khutbah harus dalam berbahasa Arab? Harus dalam bahasa Arab, maka kita rinci. Kalau itu berkaitan dengan rukun-rukun khutbah seperti membaca ayat, salawat, ya, maka ini wajib untuk berbahasa Arab. Adapun kalau berkaitan dengan nasihat-nasihat, maka tidak diwajibkan dalam berbahasa Arab. Kemudian apakah yang namanya khutbah harus dalam keadaan berdiri? Maka pendapat yang paling kuat, ya, maka harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Baik. Adapun kalau dia tidak mampu, kalau dari awal dia tidak mampu, maka lebih baik menunjuk orang lain untuk menjadi khatib. Tapi kalau di tengah-tengah dia tidak mampu, awalnya mampu, kemudian di tengah-tengah tidak mampu, maka tidak mengapa dia lanjutkan khutbahnya. Baik. Kemudian kita juga membahas apakah disyaratkan khutbah harus suci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Maka ada khilaf di kalangan para ulama, ya, walaupun ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan disyaratkan. Baik, setelah ini kita akan bahas tentang permasalahan taharah ini, ya. Kita akan rincikan tentang apakah disyaratkan taharah ketika khutbah atau hanya sebatas sunnah. Baik, rasanya sampai situ pada pertemuan yang lalu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang rukun-rukun khutbah. Ya, jadi langsung kepada materi yang ada dalam khutbah, apa saja yang harus terpenuhi pada khutbah. Kalau sebelumnya adalah syarat, ya. Kalau sekarang adalah rukun. Kalau syarat itu bukan masuk kepada inti dari khutbah itu atau isi khutbah, hanya berkaitan di luar dari khutbah. Adapun rukun-rukun khutbah itu adalah berkaitan dengan isi khutbah itu sendiri, ya. Baik itu rukun ataupun syarat tetap harus terpenuhi supaya khutbahnya menjadi sah. Baik. Para ulama berbeda pendapat apakah khutbah itu memiliki rukun ataukah tidak. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah khutbah itu memiliki rukun ataukah tidak. Pendapat yang pertama, ini pendapat Hanafiyah atau sebagian Hanafiyah, pendapat masyhur dari kalangan Malikiyah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Ibnu Sa'di rahimahumullah. Kata mereka tidak ada rukun tertentu untuk khutbah. Tidak ada rukun tertentu untuk khutbah. Yang penting sudah terpenuhi maksud dari khutbah, maka itu sudah mencukupi.
Ya, kata mereka tidak ada rukun tertentu untuk khutbah. Yang penting maksud dari khutbah sudah terpenuhi maka sah khutbahnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat maksud dari khutbah itu apa. Ya, khutbah itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan inti dari khutbah itu adalah nasihat. Artinya kalau ada orang yang berkhutbah lalu dia mengatakan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwasanya dunia adalah tempat beramal, akhirat adalah tempat balasan misalnya, maka beramallah di dunia agar selamat di akhirat. Sudah, maka itu sah. Itu bagi mereka yang mengatakan tidak ada rukun dalam khutbah. Yang penting dia bisa memberikan nasihat maka itu sudah cukup, kata mereka. Ada yang mengatakan maksud dari khutbah itu adalah zikir kepada Allah. Kalau dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, turun sah. Kalau kayak gitu semua orang bisa jadi khatib ya. Baik, tapi ini adalah pendapat yang pertama yang menyatakan tidak ada rukun tertentu di dalam khutbah, yang penting terpenuhi maksud dari khutbah. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka mengatakan khutbah memiliki rukun tertentu yang harus terpenuhi. Dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Nah, ketika kita katakan bahwasanya khutbah memiliki rukun-rukun tertentu yang harus terpenuhi, maka apa saja rukun tersebut? Baik, yang pertama adalah hamdalah, pujian kepada Allah dengan redaksi apapun. Yang penting di situ ada pujian kepada Allah. Boleh mengatakan alhamdulillah ya misalnya, atau alhamdulillahi rabbil alamin, boleh innal hamdalillah dan seterusnya. Yang jelas di situ ada pujian kepada Allah. Baik, tidak ada redaksi tertentu harus bagaimana hamdalah di sini ya. Baik, ini adalah yang pertama. Dan ini banyak hadis diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau senantiasa memulai khutbah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana hadis nomor 477. Coba kalian lihat. Baik. Di situ disebutkan wa fi riwayatin lahu ya. Kanat khutbatun Nabi SAW yaumal jumu'ah ya. Khutbah Nabi SAW pada hari Jumat, yahmadullah, beliau memuji Allah, wa yusni alaih ya, dan menyanjungnya, summa yaqul ala isri dzalik ya. Kemudian beliau melanjutkan ya, memuji Allah dan menyanjungnya, lalu setelah itu beliau berkata dengan suara yang tinggi. Maka di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika khutbah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yang disebutkan oleh para ulama tentang rukun dari khutbah adalah bersalawat atas Nabi. Bersalawat atas Nabi. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah memang salawat atas Nabi itu merupakan rukun ataukah tidak. Karena memang tidak ada riwayat yang tegas yang menyatakan bahwasanya salawat itu merupakan rukun dari khutbah. Ya, tetapi bagaimanapun juga walaupun kita katakan itu bukan rukun, tetapi lebih afdal tetap diucapkan. Ya. Baik. Jadi yang kedua memang ada khilaf ya, tetapi tidak layak untuk ditinggalkan, yaitu bersalawat atas Nabi dengan berbagai redaksinya. Tidak ada redaksi tertentu dalam bersalawat atas Nabi.
Yang ketiga di antara rukun khutbah adalah membaca minimal 1 ayat Al-Quran. Membaca minimal 1 ayat Al-Quran. Dan ini sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Nabi SAW ya, beliau memiliki 2 khutbah. Artinya beliau kalau khutbah itu 2 kali. Yajlisu bainahuma, yang mana beliau duduk di antara keduanya. Yaqra'ul Qur'an wa yuzakkirun nas, yang mana beliau membaca Al-Qur'an dan memberikan peringatan kepada manusia. Baik. Yang keempat, adanya wasiat untuk bertakwa. Wasiat untuk bertakwa. Ya, tentunya dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau menurut Hanabilah memang harus wajib berwasiatnya berupa bertakwa kepada Allah. Artinya kalau ada orang yang khutbah tapi tidak ada wasiat untuk bertakwa kepada Allah, maka tidak sah, kata mereka. Adapun menurut Syafi'iyah tidak mesti harus berwasiat ketakwaan, ya, tetapi disyaratkan harus berisi nasihat. Nasihat apapun tidak mesti harus ketakwaan, ya. Dan ulun lebih condong kepada pendapat ini yang menyatakan harus berisi nasihat walaupun bukan masalah ketakwaan, ya. Tetapi lebih hati-hatinya jangan ditinggal wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini yang keempat. Nah, yang kelima adalah mualah. Mualah itu apa? Berkesinambungan, berturut-turut, tidak ada pemisah yang panjang. Kali aja misalnya innal hamdalillah sampai khutbah aja selesai, ya, ada telepon misalnya, jawab telepon dulu khatibnya, kemudian disambung. Wah, ini tidak mualah. Baik, maka para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya khutbah itu harus mualah, baik antara khutbah itu sendiri, begitu juga mualah antara khutbah dengan sholat. Ya, jadi setelah khutbah selesai, maka langsung tidak lama begitu setelah khutbah sholat. Jangan ada pemisah yang panjang. Baik, mana dalilnya? Karena itulah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan yang namanya khutbah itu harus dengan suara yang keras. Ya, artinya minimal didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ada yang mengatakan minimal yang mendengarkan harus 40. Ini bagi mereka yang mensyaratkan jumlah minimal hadir itu adalah 40, ya. Tapi wallahu alam tidak ada pensyaratan demikian, tetapi tetap saja yang namanya khutbah harus disampaikan dengan keras, ya. Karena kan yang namanya khutbah ingin memperdengarkan kepada manusia. Ya, kalau pelan khutbahnya, ya tambah ngantuk, ya. Tambah banyak orang tidur ketika khutbah padahal itu sudah nyaring, ya. Apalagi kalau tidak nyaring. Baik, kecuali kalau ada sangat jauh atau ada penghalang sampai orang yang di luar misalnya tidak mendengar, maka ini tidak masalah, tidak ada pengaruhnya, ya. Dan alhamdulillah di zaman sekarang sudah ada mikrofon dan itu sangat memudahkan bagi para khatib. Maka itulah di antara rukun-rukun khutbah yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kemudian kita akan berpindah kepada permasalahan tentang sunnah-sunnah khutbah. Jadi tadi sudah kita sebutkan syarat sah salat Jumat, syarat sah khutbah, kemudian rukun khutbah, dan sekarang kita akan sampaikan sunnah-sunnah khutbah. Ulun akan sampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama, ya.
baik ulun setuju dengan hal itu ataupun ya ada pendapat yang lebih kuat yang ulun ambil gitu ya, tidak mesti harus sesuai dengan apa yang disebutkan para ulama ya, karena dalam masalah ini banyak khilaf di kalangan para ulama. Baik, yang pertama yang disebutkan sebagai sunnah khutbah adalah bersuci tadi ya, karena pendapat jumhur ulama memang mereka mengatakan bersuci itu hanyalah sunnah, tidak wajib ya. Nah, kita ingin bahas ini secara terperinci. Kita mengetahui bersuci itu ya, maksud bersuci di sini dari hadas, dan hadas itu ada hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas besar itu maksudnya apa? Junub yang yang membuat seorang wajib untuk mandi. Ada hadas kecil yang mewajibkan wudu ya. Nah, sekarang apakah disyaratkan orang yang khutbah harus bebas dari hadas besar ya, atau boleh tidak? Artinya orang junub boleh nggak khutbah gitu ya? Ini mungkin aneh ya, cuman dibahas di kalangan para ulama. Baik, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan suci dari hadas besar itu hanya sebatas sunnah, tidak wajib. Artinya kalau dia junub dia boleh untuk khutbah. Baik, ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan satu pendapat dari Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad atau sebagian Hanabilah. Artinya mereka menyatakan bahwasanya khutbah sah dari orang junub. Kenapa mereka mengatakan sah? Karena kata mereka yang namanya khutbah itu adalah zikir kepada Allah, dan namanya orang junub boleh tidak berzikir? Boleh ya. Ini dalil mereka. Adapun pendapat yang kedua menyatakan ya, yang namanya suci dari hadas besar merupakan syarat sah khutbah. Ya, ini pendapat sebagian Hanafiyah, dan ini pendapat Syafi'i ya. Satu riwayat dari Imam Ahmad dan sebagian Hanabilah yang menyatakan ya, suci dari hadas besar merupakan syarat sah khutbah. Wallahu alam, yang lebih kuat adalah yang menyatakan syarat sah ya. Artinya bebas dari hadas besar merupakan syarat sah khutbah. Artinya orang yang junub tidak sah untuk menjadi khatib. Apa dalilnya? Pertama, Nabi SAW ya, ketika beliau khutbah senantiasa suci dari hadas besar. Kenapa? Karena tidak pernah dinukil bahwasanya Nabi SAW setelah khutbah beliau mandi. Kan kalau sholat jelas disepakati wajib untuk suci. Nah, ternyata tidak pernah ada sahabat yang menukil bahwasanya Nabi SAW setelah khutbah beliau mandi. Kalau ada pasti dinukil ya, karena ini adalah permasalahan yang sangat penting ya, berkaitan tentang khutbah. Kemudian juga khutbah itu kan kebanyakannya pasti membaca ayat Al-Quran, dan telah kita sebutkan dalam bab masalah junub atau di dalam bab taharah bahwasanya orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran ya. Kalau zikir boleh, tapi membaca Al-Quran tidak boleh. Padahal tadi Hanabilah menyatakan bahwasanya yang namanya membaca ayat Al-Quran itu adalah rukun dari khutbah. Maka bagaimana mungkin dia bisa khutbah sementara dalam keadaan junub ya, sementara dia harus membaca ayat Al-Quran. Baik. Kemudian kebanyakan khutbah itu dilakukan di masjid. Salat Jumat itu kan kebanyakan di masjid. Dan orang junub boleh tidak masuk masjid? Tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Ya, sekarang malah khutbah. Baik. Kemudian juga tadi kan di antara rukun khutbah harus mualat kan ya, berkesinambungan. Kalau ada orang khutbah kemudian mandi, apalagi mati air misalnya ya, nyari-nyari dulu airnya, maka akan terjadi jeda yang sangat lama ya, maka ini memutus mualat.
Jadi wallah alam, pendapat yang lebih kuat itu disyaratkan harus suci dari hadas besar. Yang kedua adalah hadas kecil. Apakah disyaratkan orang khutbah itu harus bebas dari hadas kecil? Ya, misalnya orang yang gak wudu gimana? Boleh gak khutbah? Maka jumhur ulama menyatakan itu sunnah saja. Ya, sunnah saja, bukan syarat sah. Artinya kalau ada orang yang tidak wudu atau belum wudu, dia khutbah, ya itu sah. Atau dia batal di tengah-tengah khutbah, maka dia teruskan, maka tidak mengapa. Ya, nanti kalau mau sholat baru dia berwudu, gitu kan. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah menyatakan bahwasanya suci dari hadas kecil itu merupakan syarat sah khutbah. Ya, adapun apabila khutbah dalam keadaan berhadas maka tidak sah. Baik, ini masalah ijtihadiyah, walaupun lebih condong kepada pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya suci dari hadas kecil merupakan syarat sah khutbah. Intinya taharah itu merupakan syarat sah khutbah, baik taharah dari hadas kecil ataupun hadas besar. Karena semua khutbah yang dinukil dari Nabi SAW, ya beliau dalam keadaan bersuci. Wallahu a'lam. Baik, berarti taharah ya menurut pendapat yang ulun pilih itu bukan termasuk sunnah tetapi termasuk syarat. Baik, yang kedua, menutup aurat dan juga menghilangkan najis. Menutup aurat dan menghilangkan najis. Baik, nah jadi sebagian ulama menyatakan bahwasanya menutup aurat maupun menghilangkan najis itu tidak disyaratkan ketika salat Jumat, tapi hanya sebatas sunnah. Sunnah dalam hal artinya tidak membatalkan salat kalau ditinggalkan. Bukan berarti boleh membuka aurat. Nah, itu bukan. Maksudnya dalam masalah keabsahan salat, apakah sah ataukah tidak. Maka ini sama dengan khilaf mereka ketika dalam masalah taharah. Mereka yang berpendapat bahwasanya taharah bukan syarat sah khutbah, mereka juga menyatakan menutup aurat dan menghilangkan najis juga bukan syarat khutbah. Adapun pendapat yang menyatakan taharah syarat sah khutbah, mereka juga menyatakan menutup aurat dan menghilangkan najis adalah syarat sah khutbah. Dan inilah yang lebih kuat, ya wallahu a'lam. Jadi menutup aurat dan juga tadi menghilangkan najis merupakan syarat sah khutbah. Wallahu a'lam. Yang ketiga, di antara sunnah-sunnah khutbah adalah berdoa ketika khutbah. Berdoa ketika khutbah. Perlu diketahui bahwasanya doa dalam khutbah itu ada dua model. Doa dalam khutbah itu ada dua model. Model yang pertama adalah doa minta hujan ketika musim paceklik, misalnya enggak turun-turun hujan, atau minta ditahan hujan, diberhentikan hujan ketika hujan terus yang memberikan mudarat. Baik, ini yang pertama. Jadi bisa minta hujan atau minta dihentikan hujan. Maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dan ketika khatib berdoa minta hujan, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya, ketika khatib minta hujan dianjurkan untuk mengangkat tangan, dan makmum juga dianjurkan untuk mengangkat tangan. Baik, dan mungkin di tempat kita tuh jarang ya. Apalagi musim penghujan nggak perlu minta hujan. Alhamdulillah ya. Kalau kita di sana di Madinah itu sering ya. Sering para khatib itu minta hujan karena memang kita jarang hujan di sana. Jadi setiap kali imam minta hujan, maka imam mengangkat tangan, kita juga makmum mengangkat tangan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikisahkan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau menyebut seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat, ya, yang mana Nabi SAW sedang di mimbar sedang berkhutbah. Maka dia langsung mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi wa anqata'atis subul fad'ullaha yughithuna." Ya Rasulullah, ya, hewan-hewan ternak telah mati, ya, dan mereka tidak bisa berjalan, ya, artinya tidak bisa melewati jalan karena lemahnya mereka. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan kepada kita hujan. Maka farafa'a Rasulullah SAW yadaihi, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Maka beliau berdoa, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina. Ya Allah, berikanlah kami hujan, turunkanlah kepada kami hujan, turunkanlah kami kepada kami hujan. Maka kata Anas, ya, demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan, baik awan tipis kah atau awan tebal kah, enggak ada, ya, karena memang musim paceklik. Baik. Kemudian juga tidak ada antara tempat kami dan bukit itu rumah atau bangunan satupun. Ya, tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan seperti perisai. Ketika sudah membubung sampai di tengah langit, awan itu pun menyebar dan hujan pun turun. Jadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Anas, demi Allah, setelah itu selama 6 hari kami tidak melihat matahari, hujan terus, kada berhenti. Maka datang pulang laki-laki tadi, ya, protes lagi, bukan protes, ya, meminta doa lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, harta benda telah binasa, ya, hancur sudah harta-harta, ya, jalan-jalan pun terputus. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan. Baik, maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja, jangan sampai membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit-bukit, di gunung-gunung, di danau-danau, dataran tinggi, dan seterusnya. Baik, maka Anas mengatakan, maka hujan pun berhenti, ya, lalu kami keluar berjalan di bawah sinar matahari, baru muncul matahari, ya. Maka Syarik berkata, perawi hadis ini mengatakan, apakah laki-laki itu adalah laki-laki yang pertama? Apakah laki-laki yang kedua ini adalah laki-laki yang pertama yang minta hujan? Maka Anas mengatakan, aku tidak tahu, ya. Memang ada riwayat mengatakan itu adalah laki-laki yang sama. Baik, yang menjadi perhatian kita ketika Nabi SAW berdoa, beliau tadi mengangkat tangan. Baik, ini doa yang pertama, minta hujan atau minta diberhentikan hujan, maka dianjurkan mengangkat tangan. Adapun yang kedua adalah doa umum untuk kaum muslimin, maka hukumnya juga sunnah. Baik, dan hal ini sebagaimana hadis, di antara hadis yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW berdoa adalah hadis nomor 493. Wa an Jabir, 494 afwan. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu kana yastaghfir lil mu'minin wal mu'minat kulla jumu'ah. Rawahul Bazzar bi isnadin layyin. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW biasa memintakan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat di setiap Jumat. Baik, hanya saja dikatakan oleh Ibnu Hajar hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang lunak, ya. Lunak ini mirip dengan lemah. Wallahu a'lam. Baik. Tetapi dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya
dari Umarah, beliau mengatakan dia melihat Bashar bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Maka Ammarah ini menegur, ya, qabbahallahu hatainil yadaini alqasirataini. Ya, semoga Allah yang memburukan kedua tanganmu ini, ya, aku sungguh melihat Rasulullah SAW ma yazidu ala an yaqul biyadihi hakadha wa asyara bi usbihi al-misbaha aw as-sabbabah. Ya, aku melihat Rasulullah SAW, ya, ketika mengucapkan itu, maksudnya mengucapkan doa, beliau hanya mencukupkan dengan mengisyaratkan telunjuknya. Ya, jadi tidak ada istilah mengangkat tangan ketika berdoa, yang doanya itu doa umum, bukan minta hujan. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ketika berdoa maka imam tidak perlu mengangkat tangan, tapi cukup berisyarat dengan jari telunjuknya saja. Dan untuk makmum tidak disyaratkan atau tidak diriwayatkan bahwasanya mereka harus mengangkat tangan. Jadi wallahu alam, yang benar makmum ketika imam berdoa itu tidak perlu mengangkat tangan, tapi boleh mengaminkan saja. Wallahu alam. Adapun mengangkat tangan itu hanya khusus untuk istisqa. Baik. Kemudian di antara dalil bahwasanya dianjurkan juga berdoa ketika khutbah, karena doa pada waktu khutbah itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya ada dua waktu pada hari Jumat yang mana itu adalah waktu mustajab. Yang pertama adalah dari mulai naiknya khatib ke mimbar sampai akhir salat. Itu semuanya waktu ijabah, ya, bukan hanya di antara dua khutbah, tetapi seluruh waktu dari imam naik mimbar sampai selesai salat itu adalah waktu ijabah. Maka dianjurkan bagi khatib untuk berdoa. Baik. Dan yang kedua adalah ba'da asar, karena ini ada dalil khusus berkaitan masalah ini. Baik. Hal ini disebutkan dalam hadis nomor 489. Wa anhu anna Rasulullah SAW zakara yawmal jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara biyadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Muslim wa hiya sa'atun khafifah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah berbicara tentang hari Jumat. Beliau bersabda, di sana terdapat waktu yang tidaklah bertepatan dengan waktu itu seorang hamba yang muslim yang berdiri salat meminta sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkannya. Beliau berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu tersebut, ya, muttafaqun alaih. Sedangkan di dalam riwayat Muslim waktu tersebut adalah waktu yang sebentar. Hadis berikutnya, wa an Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Rawahu Muslim wa rajjaha ad-Daruqutni annahu min qali Abi Burdah. Dari Abu Burdah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktu tersebut adalah antara duduknya imam di atas mimbar sampai ditunaikannya salat. Hadis riwayat Muslim, ad-Daruqutni menguatkan bahwa itu adalah ucapan Abu Burdah. Hadis berikutnya 491 sampai 492. Wa fi hadisi Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa Jabir inda Abi Dawud wan Nasa'i annaha ma baina salatil asri ila ghurubi syams wa qad tulifa fiha ala aktsara min 40 qawlan amlaituha fi syarh al-Bukhari. Sedangkan di dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dalam riwayat Ibnu Majah, juga Jabir radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, bahwa waktunya adalah antara salat asar dan tenggelamnya matahari. Dalam masalah ini pun terjadi perselisihan pendapat sampai mencapai lebih dari 40 pendapat yang telah saya sebutkan di dalam syarah Al-Bukhari, yaitu dalam Fathul Bari. Baik, intinya di salat
Jumat atau di hari Jumat ada 2 waktu yang mustajab, dan itu yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita sebutkan bahwasanya di antara sunnah ketika khutbah adalah berdoa. Dan kita sebutkan doa di dalam khutbah itu ada 2. Bisa doa minta hujan atau minta ditahan hujan. Maka ini sunnah dan dianjurkan mengangkat tangan baik untuk khatib maupun jamaah. Adapun yang kedua adalah doa umum untuk kaum muslimin. Maka ini tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Adapun khatib maka cukup mengacungkan jari telunjuknya ketika berdoa. Adapun makmum ya mengaminkan tapi tanpa mengangkat tangan. Baik, dan kita juga sudah sebutkan bahwasanya di hari Jumat ada 2 waktu, yang mana waktu itu adalah waktu diijabahnya doa atau waktu yang sangat diijabahnya doa seseorang adalah yang pertama sejak imam naik mimbar sampai selesainya salat, dan yang kedua adalah ba'da salat asar. Dan di antara doa yang paling utama untuk dipanjatkan ya ketika khutbah itu adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin kaum muslimin. Dan itulah amalan para salafus saleh terdahulu. Mereka sering mendoakan pemimpin di dalam khutbah-khutbah mereka. Ya, karena mendoakan kebaikan pemimpin maka itu merupakan kebaikan bagi seluruh rakyat ya. Makanya seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang pasti diijabah, niscaya aku tidaklah menjadikan doa tersebut kecuali untuk pemimpin, untuk penguasa. Maka dikatakan kepada beliau, "Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, fassir lana hadza." Coba jelaskan apa maksud perkataanmu itu. Maka kata Fudail bin Iyad, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'udni." Kalau seandainya doa tersebut hanya untuk diriku, maka tidak lebih dari diriku, hanya untukku saja. Wa idza ja'altuha fi sultan salaha. Ya. Dan apabila kujadikan doa tersebut untuk pemimpin penguasa, maka penguasanya akan baik. Fasalaha bisalahil ibad wal bilad. Maka kalau pemimpin baik, maka otomatis ya rakyat pun akan baik dan negara pun akan baik. Ya, itu adalah kemaslahatan yang paling besar. Ya, inilah ya yang dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad ya, yang mana kalau beliau memiliki doa yang mustajab, maka niscaya beliau jadikan untuk pemimpin. Oleh karena itu jangan lupa ya, kita juga harus sering mendoakan pemimpin kita untuk kebaikan pemimpin kita
yang berimbas kepada kebaikan rakyat dan juga negara kita yang tercinta ini. Baik, kemudian yang keempat yang disebutkan yang merupakan sunnah ketika khutbah adalah yang menjadi khatib dan imam adalah orang yang sama. Artinya yang khatib, yang khutbah itulah juga yang menjadi imam. Tentunya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah wajib yang menjadi imam itu adalah yang khutbah ataukah tidak? Jumhur ulama menyatakan bahwasanya itu hanya sunnah. Jadi memang utama yang khatib itulah yang menjadi imam. Baik. Dan itulah perbuatan Nabi SAW dan juga para khulafaur rasyidin. Mereka khutbah dan juga mereka menjadi imam. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat Malikiyah menyatakan ya wajib yang khutbah yang menjadi imam. Bahkan menyatakan itu adalah syarat sah salat. Baik, maka tidak sah bagi selain khatib untuk menjadi imam kecuali kalau ada uzur. Kali aja misalnya yang khatib ini kurang bagus bacaannya, maka dia jadikan orang lain untuk menjadi imam misalnya. Atau dia batal, misalnya khatib batal wudunya, dia ingin wudu ya takut menyusahkan bagi jamaah karena harus menunggu, maka dia suruh orang lain menjadi imam. Maka hal ini tidak mengapa menurut Malikiyah. Maka ini permasalahan ijtihadiyah ya di kalangan para ulama. Tapi yang lebih hati-hati, kalau seseorang sudah menjadi khatib maka dialah menjadi imam, kecuali kalau ada uzur yang tadi kita sebutkan. Walaupun kita tidak mengingkari kalaupun ada sengaja di jadwal khatib itu beda dengan imam, dan kita dapati di masjid-masjid banyak yang seperti itu. Ternyata khatib itu beda dengan imam. Tapi yang kalau lebih hati-hatinya, khatib langsung dijadikan imam. Wallahu alam. Karena tadi itulah perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah menyuruh orang lain menjadi imam. Begitu juga perbuatan khulafaur rasyidin dan juga para ulama setelah mereka. Wallahu a'lam. Yang kelima adalah memulai khutbah dengan khutbah al-hajah. Ya, khutbah al-hajah itu khutbah yang masyhur kita sebutkan, innal hamdalillah dan seterusnya. Baik. Maka disunnahkan untuk membaca doa khutbatul hajah, namun lebih baik ditinggalkan sesekali. Artinya jangan terus-menerus khutbatul hajah. Ya, sesekali boleh dengan redaksi yang lain. Supaya apa? Supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya itu adalah sesuatu yang wajib. Baik. Dan khutbatul hajah itu tidak hanya sebatas untuk nikah ya. Sebagian orang menyangka khutbatul hajah yang biasa disebutkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian membaca 3 ayat ya. Ada dalam surah An-Nisa, rasanya sama Ali Imran ya. Ali Imran dulu ya, baru An-Nisa, baru Al-Ahzab kalau tidak salah. Dikira itu hanya khutbah ketika nikah. Sampai-sampai ada yang menyangka ketika ada yang baca itu dikira mau nikahan. Padahal kalau kita melihat riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW ya, yang menunjukkan bahwasanya itu tidak hanya untuk khutbah nikah. Ya, tapi tadi kita katakan lebih baik ditinggalkan sesekali supaya tidak ada yang menyangka bahwasanya hal itu diwajibkan. Baik. Kemudian yang keenam, di antara yang disebutkan sebagai sunnah dalam khutbah adalah mengangkat suara secara maksimal ketika khutbah ya. Jadi benar-benar dia angkat suaranya. Baik. Jadi bukan hanya sebatas memperdengarkan suaranya, tapi dia bersuara dengan maksimal, dengan nyaring, dengan keras. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba
ihmarrat 'ainah wa 'ala sautuh washtadda ghadabuh ka'annahu munziru jaishin. Rasulullah SAW disebutkan apabila khutbah merah mata beliau, kemudian suara beliau lantang tinggi, dan beliau seolah-olah seperti orang yang marah, baik seperti beliau sedang memberikan peringatan kepada pasukan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau maksimal ketika khutbah. Baik. Karena kalau seperti itu khutbah seseorang, insya Allah nggak ada yang tidur itu. Ya. Tapi kalau tadi ya suaranya sudah nggak keras, misalnya mendayu-dayu pulang itu tambah nyenyak tidurnya makmum. Ya. Baik. Kemudian yang ketujuh yang merupakan sunnah khutbah adalah berdiri di tempat yang tinggi. Berdiri di tempat yang tinggi seperti mimbar atau yang semisalnya. Jadi tidak mesti harus mimbar sebenarnya, ya. Walaupun yang lebih utama itu adalah mimbar. Dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, khatib dianjurkan untuk berdiri di tempat yang tinggi supaya bisa dilihat oleh para jamaah. Nah, berapakah tingginya? Ya, tidak ada batasan untuk tinggi mimbar itu, ya, dan sesuai kebutuhan. Bisa jadi 3 tingkat, bisa lebih, bisa kurang, sesuai dengan kebutuhan. Bisa sangat tinggi kalau misalnya masjidnya sangat besar, ya, supaya orang yang di belakang melihat, maka lebih tinggi, maka itu yang dibutuhkan, ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Baik. Dan Nabi SAW di awal-awal, ya, di awal-awal beliau hijrah, ketika beliau khutbah, beliau bertopang atau berdiri di atas semacam batang korma, itu ya. Maka setelah dibuatkan mimbar oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW pun berpindah ke mimbar. Dan disebutkan bahwasanya pelepah korma yang biasa Nabi SAW berdiri di situ, ya, setelah disingkirkan, ya, ternyata nangis, ya, karena kerinduan dia kepada Rasulullah SAW, ya, mau mendengarkan zikir dan seterusnya. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW yakhtubun nas, beliau berkhutbah yang mana beliau berdiri di atas bacaan pelepah korma. Ketika manusia semakin banyak, dan itu setelah perang Khaybar, maka para sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau berdiri di atas sesuatu yang mana orang-orang bisa melihatmu, karena kalau hanya sebatas berdiri di batang kurma tadi, maka orang-orang yang di belakang nggak lihat." Maka ada usulan dari para sahabat untuk membuat mimbar yang Nabi SAW bisa berdiri di situ. Maka akhirnya Nabi SAW pun memerintahkan untuk dibuatkan mimbar. Maka selesai dibuat mimbar, maka Nabi SAW pun akhirnya berkhutbah di atas mimbar tersebut, dan disingkirkanlah batang korma itu. Maka ketika Nabi SAW suatu hari khutbah, ya, terdengar seperti ada tangisan bayi, ya. Maka ternyata itu adalah suara tadi batang korma, yang mana akhirnya Rasulullah SAW mendatangi pohon atau batang korma tersebut dan dia usap sampai akhirnya batang tersebut pun tenang, diam, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kerinduan batang kurma kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau batang kurma itu saja bisa rindu kepada Nabi, maka harusnya kita sebagai kaum muslimin itu lebih merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kesudahan batang kurma tersebut?
Diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada batang korma tersebut, pilihlah wahai batang korma, an agrisaka fil makanil ladzi kunta fi fatakunu kama kunta. Ya, maukah pilih yang mana? Apakah engkau mau ingin ditanam lagi di tempat ya sebelumnya engkau berada, ataukah engkau mau untuk ditanam di surga, yang mana engkau bisa meminum dari sungai surga, ya, dan bisa tumbuh daunmu, buahmu, ya, berasal dari air di dalam surga. Kemudian engkau dimakan atau buah engkau dimakan oleh wali-wali Allah, maka akhirnya batang korma tersebut memilih untuk ditanam di surga. Baik. Nah, ini adalah berkaitan tentang mimbar, ya. Baik. Kemudian yang kedelapan, ini banyak ya, mungkin sampai 8 aja dulu. Bertopang pada tongkat, busur atau pedang. Bertopang pada tongkat, busur atau pedang. Baik. Memang dalam masalah ini, apakah memang bertopang pada tongkat atau yang semisalnya itu sunnah dalam khutbah ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan disunnahkan bertopang pada tongkat. Jadi kita pakai tongkat ketika khutbah. Menurut jumhur ulama itu hukumnya sunnah. Baik tongkat ataupun yang sejenisnya yang disebutkan oleh para ulama, busur, pedang, karena itulah yang ada di zaman Nabi SAW yang mudah didapatkan. Bukan berarti sengaja datangkan pedang, wah gitu kan. Disebutkan ini karena memang itulah yang mudah di zaman Nabi SAW. Baik. Nah, jadi kata jumhur ulama, sunnah bertopang pada tongkat, baik di mimbar ataupun tidak di mimbar, baik ada kebutuhan ataupun tidak ada kebutuhan. Dalil mereka adalah hadis nomor 500. Wa anil Hakam bin Hazan radhiyallahu anhu qala syahidnal jumu'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an 'alal asan aw qaus. Rawahu Abu Daud. Dari Al-Hakam bin Hazan radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah menghadiri salat Jumat bersama Nabi SAW. Beliau berdiri untuk berkhutbah dengan berpegangan tongkat atau busur. Hadis riwayat Abu Daud. Baik, jadi pendapat jumhur disunahkan secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan makruh pakai tongkat. Nah, ini pendapat Hanafi, ya. Pendapat yang ketiga, ya, sebagian ulama mengatakan Nabi bertopang pada tongkat tadi atau pada busur karena ada kebutuhan, ya. Artinya disunnahkan pakai tongkat kalau ada hajat, ada kebutuhan. Kalau tidak ada hajat atau tidak ada kebutuhan, maka tidak disunnahkan. Nah, kenapa Nabi SAW dalam riwayat tadi Al-Hakam bin Hazan tadi beliau pakai tongkat, ya? Karena waktu itu belum ada mimbar, ya, masih di tadi pelepah korma, yang menyebabkan beliau butuh untuk bertopang pada tongkat. Dan setelah ada mimbar, maka tidak diriwayatkan beliau memakai tongkat lagi, ya. Jadi pendapat ketiga ini mengatakan sunnah pakai tongkat kalau ada kebutuhan, dan wallah alam inilah yang lebih kuat. Jadi yang pakai tongkat itu sebenarnya adalah sebatas kebutuhan. Cuman perlu diperhatikan, permasalahan tongkat ini permasalahan yang longgar, permasalahan yang ringan. Jangan sampai menimbulkan keributan hanya gara-gara tongkat, ya. Karena sebagian orang ada yang mengingkari ketika ada khotib yang khutbah tanpa tongkat, ya. Hanya diributkan, ya, menjadi polemik jadinya kan. Ya, kemudian kita katakan tidak ada ulama yang mengatakan wajib pakai tongkat. Paling polnya adalah sunnah. Baik. Nah, cuman kalau kita memang kebetulan misalnya disuruh untuk jadi khatib di masjid yang memang
para khatib di situ biasa pakai tongkat dan sudah disediakan tongkatnya, ya sudah pakai tongkat saja untuk menghindarkan tadi keributan tadi. Cuman sekali lagi masalah tongkat masalah longgar, artinya tidak perlu sampai ada keributan di situ. Wallahu ta'ala masih banyak berkaitan tentang sunnah-sunnah khutbah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.